Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pelajaran berikutnya adalah sistem manajemen kapal, yaitu kita akan pembahasan dalam hal ini adalah SMART, di mana kita dalam hal SMART ini dikenal pada waktu tahun 1981 karena bisnis yang kompetitif, yang banyak persaingan, sehingga kita harus mengerucut. Pertama daripada SMART ini, metodenya ini adalah S-nya itu adalah spesifik. Ya, spesifik ini adalah tidak semua bisnis itu digeluti, jadi ada skala prioritas, sehingga mengerucut bisnis itu. Katakanlah kalau bisnis di dalam hal bidang pelayaran, ya sudah bidang pelayaran aja, jangan buka jual mobil, jual sepeda motor dan sebagainya. Bidang pelayaran khusus kita mengangkut daripada barang, mengangkut passengers, yaitu jangan terus buka travel dan sekalian, tidak bisa begitu, sehingga mengerucut. Namanya ini adalah spesifik secara khusus, ya, sehingga targetnya itu harus seiring dengan tindakannya tadi, yaitu yang khusus spesifik. Targetnya ini yaitu untuk investasi untuk 5 tahun ke depan, itu harus diprogres itu, sehingga namanya spesifik. Ya, terus kita yang M-nya itu adalah measure. Measuring ini yang terkenal kalau orang teknik di dalam DP2 ada motor, ada mesin uap, itu ada measuring, itu adalah pengukuran. Measuring kena apa? Ini dijadikan tolak ukur daripada kita menentukan suatu tujuan. Sama aja, kita kapal itu juga ada ukuran spesifiknya, ya, panjangnya berapa, LO-nya itu berapa, dari garis air GM-nya itu berapa, harus ada. Nah, measuring ini adalah tolak ukurnya adalah untuk menentukan bagaimana terukurnya usaha kita, sehingga semakin dekat tujuan atau tidak. Untuk measuring ini adalah bagaimana langkah-langkah kita yang konkret itu, ya, untuk menentukan goalnya bisa diukur, diprogres, ya, seperti kemarin saya terangkan mengenai W5H1, itu harus ada what, ada apa, ada who itu siapa, ada when itu kapan, ada which itu yang mana, ada why itu mengapa, dan how itu bagaimana. Ini ada korelasinya antara SMART ini sama W5H1 yang sudah saya terangkan minggu yang lalu. Nah, ini contohnya, ini target ini harus mencapai suatu tujuan. Kalau target ini adalah terukur. Ya, terukurnya ini ditetapkan tanggal operasionalnya mencapai target atau tidak. Katakanlah kalau kita income sekian miliar satu bulan ini ditarget, bisa enggak keuntungan 1 miliar atau setengah miliar atau 500 juta. Kalau tidak, harus ada waktu-waktu dievaluasi lagi. Jangan sampai terukurnya ini, measuring ini tidak bisa memberi suatu target. Yaitu yang kembali lagi SMART-nya itu kita harus ada yang namanya A. Ya, A ini adalah available, yaitu dapat mencapai suatu tujuan. Nah, target tadi harus ada mencapai suatu tujuan. Achievable ini harus paling penting untuk memberikan suatu target yang harus dicapai. Jadi program orang pekerja itu harus ada progresnya. Hari ini dapat 10%, minggu depan harus 30%, minggu berikutnya 50% dan sebagainya. Contohnya seperti gini. Docking. Semua kapal yang docking itu harus diprogres, harus ditarget. Jangan sampai loss opportunity yang kemarin kita bahas di SWOT, ya. Ya, ini juga ada korelasinya. Ya, agar pencapaian target itu harus ditentukan. Ya, poin-poin yang menentukan ini adalah target untuk ditentukan
bagaimana kita supaya bisa tercapai, tidak boleh lepas, dikasih deadline itu adanya. Ya, kita sesuai sama R-nya, ya. R-nya adalah referensi, ya. Referensi ini adalah dapat dicapai. Usaha biaya yang dicapai ada namanya skala prioritas. Investasi, nah ini ada skala prioritas. Jangan bias. Ada pekerjaan namanya skala prioritas. Kalau tidak ada skala prioritas, itu tidak urgensi. Ya, dipilah-pilah pekerjaan itu. Ada skala prioritas, ada menengah, ada yang nanti bisa dipending. Ya, contohnya, kalau main engine ini rusak, ini segera namanya skala prioritas. Pokoknya harus bisa jalan kembali lagi normal. Setelah itu ada yang bocor, ada itu, nanti bisa kita balut dulu, misalkan pipa ada yang bocor, nanti next time sampai di pelabuhan itu dibawa ke darat, dibuka dan diperbaiki dan sebagainya. Itu adalah yang sesuai, ada referensinya, yaitu tujuan investasinya itu bisa dicapai. Untuk kita ada target seperti ambisius, motivasinya itu adalah suatu tujuan. Ya, kita kembali lagi ke referensi tadi. Untuk memenuhi targetnya tadi adalah lebih luas, misalkan bidangnya akuntansi. Ya, akuntansi itu lebih menghadap daripada referensi. Yang terakhir adalah time bound. Nah, time bound ini adalah batas waktu, target tadi, sehingga apa yang waktu itu adalah segalanya. Orang Inggris bilang time is money. Nah, waktu ini adalah uang. Di manajemen waktu itu sudah kita bahas di studi kasus dulu. Waktu itu harus ditentukan agar bisa mencapai goalnya atau suatu ending tujuannya. Contohnya memiliki portofolio untuk investasi. Portofolio ini untuk investasi katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Ya, contohnya kalau kita mau membeli kapal ke Jepang yang bekas atau di PAL yang baru, ya di dok-dok yang lain, itu juga ada memiliki untuk portofolio investasi. Ya, kalau kita investasi, ini income-nya juga dihitung. Ya, ini asa ditargetkan batas waktunya. Tanpa batas waktunya ini adalah tidak akan bisa tercapai on time. Ya, ini bisa melihat. Saya simpulkan di sini. Yaitu S-nya itu spesifik, adalah spesifik memiliki sasaran yang jelas. Ya, untuk tolak ukur measure atau mensuring, atau bisa diukur daripada berapa keberhasilan kita. Ya, achievable adalah targetnya yang bisa diraih sekian persen, besoknya bisa mundur. Ya, ini agar dalam hal ini kita bisa mengevaluasi ke depan. Ya, referensi atau kita bisa di mana pemesan itu bisa mencari bagaimana cara pesan tiket untuk kapal laut ini supaya mudah. Kargo juga begitu, kontainer juga begitu. Jadi pemesannya itu dipasang online, sehingga apabila mau pesan kapal kargo dari Surabaya ke Banjarmasin, dari Surabaya ke Makassar, itu sudah online. Apabila ini IT tidak menguasai, tertindas oleh kemajuan IT. Nah, ini persaingan ini harus kompetitif. Di samping price itu ada harganya, di samping pelayanannya, yaitu smile kemarin sudah kita bahas, agar bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan. Kalau kita bisnis yang menjanjikan, otomatis income kita bisa langsung memenuhi syarat. Ya, terakhir yaitu untuk time-nya. Ya, tepat waktu. Ya, tepat waktu ini adalah
katakanlah sekarang itu diambil Desember ya, Desember itu untuk tutup buku harus tepat waktu, nanti bisa memperoleh target untuk keuntungan. Ya. Terakhir saya simpulkan ya, ini resume. Ya, resume. Ya, saya simpulkan di sini untuk SMART ya, bahwa ukuran keberhasilan itu harusnya ada ditargetkan ya, katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Kalau enggak itu marketingnya itu yang salah atau IT-nya yang tidak bisa mencari daripada peluang ya. Yang poin 2 adalah bisa menggunakan beberapa media, baik itu media cetak, media elektronik, dan ada sekarang ini yang lagi ngetren yaitu untuk grup-grup WA ya, grup-grup bisnis itu ya dijaring tujuannya agar nanti bersinergi ya. Ini ada tambahan dari saya ya. Saya kira sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilmu yang berguna nanti dibawa untuk di kapal diaplikasikan untuk sistem manajemen kapal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setel lagi.